Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rais Rashid Al-Faruq dari Fakultas Psikologi angkatan 2025. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah dari sisi bahasa, kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadatan, yang memiliki 3 makna, yaitu taat, tunduk, dan pengabdian. Artinya, ibadah adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dimaknai sebagai mengikuti perintah. Tunduk dimaknai sebagai pengagungan, dan pengabdian ditandai sebagai pengorbanan. Ketaatan tanpa pengagungan bagaikan seorang budak yang hanya taat pada tuannya tetapi tidak memberikan pengagungan dan penghormatan. Begitu juga pengagungan tanpa ketaatan seperti penjilat yang seolah baik tetapi menentang perintah tuannya. Maka dengan demikian, ibadah sangat memerlukan ilmu untuk mengetahui apa bentuk perintah yang harus ditaati dan bentuk larangan yang harus dijauhi. Ahli fikih memberikan definisi ibadah sebagai segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya. Fungsi dan tujuan ibadah. Tujuan ibadah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, untuk menjauhkan dari keburukan, atau untuk mencapai keridhaan kepada Tuhan. Dan fungsi ibadah itu yang pertama, jalan menuju takwa. Sebagaimana Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Derajat takwa ini adalah sebuah nikmat yang ingin manusia inginkan. Semua orang ingin mempunyai ketakwaan, dan dengan ibadah adalah salah satu jalan untuk menuju derajat takwa tersebut. Yang kedua, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah telah berfirman di surat An-Nahl ayat 97, yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau ibadah, laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan Allah akan membalas kepada mereka di akhirat juga dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah impian semua manusia. Dan dengan ibadah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menenteramkan hati. Allah telah berfirman di surat Al-A'raf ayat 28, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang merasa dekat dirinya kepada Allah. Ia akan merasa ketentraman dirinya, hatinya. Dia akan merasa damai ketika dia itu merasa dekat kepada Tuhannya. Terus yang keempat, diberikan kemudahan semua urusan
dan jalan keluar dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Dengan ibadah, Allah akan mempermudah segala sesuatu apa yang telah kita kerjakan, dan Allah akan mempermudah segala sesuatu masalah-masalah yang kita alami. Makanya dengan ibadah Allah akan mempermudah semua pekerjaan kita apabila kita beribadahnya dengan benar-benar, tidak terpaksa. Dan yang terakhir itu membentuk akhlak yang baik. Nah, dengan ibadah juga akan terbentuk akhlak yang baik juga. Karena kenapa? Karena ibadah yang dikerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh akan membentuk akhlak yang baik melalui ibadah seorang muslim belajar untuk bersikap sabar, jujur, rendah hati, dan ikhlas. Keikhlasan adalah syarat utama dalam mengerjakan ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah seseorang hamba yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata hanya karenanya. Ada juga macam-macam ibadah. Para ulama membagi ibadah berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. Ibadah dari segi ruang lingkupnya ada dua juga. Yang pertama ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus itu segala ibadah yang dijelaskan oleh syariat, yaitu yang terkait waktu, keadaan, dan syarat seperti sholat dan haji. Ibadah umum adalah perbuatan manusia yang paling yang di luar ibadah khusus tetapi dilakukan dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ini tuh seperti mencari nafkah. Yang kedua, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Nah, ibadah ini ada dua jenis macam. Yang pertama ibadah jasmaniyah dan yang kedua ibadah qalbiyah. Nah, ibadah jasmaniyah adalah ibadah dalam bentuk fisik seperti puasa, pergi haji, olahraga sunnah. Nah, kalau ibadah qalbiyah adalah ibadah dalam bentuk pengamalan hati seperti sabar, syukur, ridho. Nah, dan yang ketiga, ibadah dari segi kepentingannya. Ibadah dari segi kepentingan itu ada dua. Yang pertama, ibadah fardiyah dan ibadah ijtimaiyah. Ibadah fardiyah itu adalah ibadah yang sifatnya individu atau untuk kepentingan pribadi. Maksudnya itu yang bisa dilaksanakan hanya seorang diri, tidak bisa digantikan oleh orang lain seperti puasa ya dan sholat. Ya, terus yang kedua itu ada ibadah ijtimaiyah, adalah ibadah yang tidak terlaksanakan tanpa mengikut sertakan orang lain seperti zakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ibadah dari segi-segi waktu dan keadaan. Ibadah ini terbagi menjadi empat. Yang pertama muaqqat. Muaqqat itu adalah ibadah yang terkait dengan waktu yang telah ditetapkan seperti puasa, sholat. Nah, makdi atau qada. Nah, makdi atau qada itu ibadah yang dilakukan setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat seperti sholat, qada, puasa Ramadan. Yang ketiga, mutlak. Ibadah yang tidak terkait sama sekali dengan waktu karena tidak ditentukan oleh syariat seperti membayar kafarat, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat, dan lain-lain. Yang keempat, mudayyak. Ibadah yang waktunya sebanyak atau sepanjang yang diwajibkan dalam waktu tertentu seperti puasa Ramadan. Dalam puasa ini dikerjakan dalam bulan Ramadan saja, tidak boleh dikerjakan di bulan yang lain. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.